Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nur Aziza, NIM 1811020103, jurusan Sejarah Peradaban Islam, kampus UIN Iman Bonjol Padang. Baiklah, saya akan mendeskripsikan judul artikel saya, yaitu pengembangan pengolahan perikanan di Nagari Lubuk Taro, Kabupaten Sijunjung. Pengembangan usaha pengolahan perikanan yang dilatar belakangi oleh potensi perikanan yang cukup besar di Nagari Lubuk Taro. Nagari Lubuk Taro adalah salah satu daerah yang ada di Jorong Jambu Ipoh yang memiliki potensi ikan yang cukup besar, namun hanya sekitar 50% dari produksi perikanan yang dilakukan pengolahan perikanan, bahkan berkurang dari tidak sebandingnya dengan peningkatan produksi perikanan yang lain. Maka melihat kondisi tersebut, perlu adanya kajian mengenai pengembangan usaha pengolahan perikanan di Nagari Lubuk Taro. Pengembangan ini sesuai dengan ekonomi yang ada di tempat penelitian yang diadakan dengan konsep pengembangan pengolahan perikanan di Nagari Lubuk Taro, serta sesuai dengan skala atau bentuk usaha pengembangan pengolahan perikanan di Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan usaha pengolahan perikanan di Nagari Lubuk Taro menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan karakteristik pengolahan perikanan dan mendeskripsikan pengembangan usaha dalam pengolahan perikanan. Pengembangan yang difokuskan pada orang, bahan baku, serta arahan atau cara yang digunakan atau lokasi tempat Bapak ini dalam melakukan pengolahan usaha. Nagari Lubuk Taro adalah sebuah nagari yang letaknya jauh dari kota, karena tempatnya yang bisa dikatakan dekat dengan perairan sungai kecil dan perkebunan karet. Beberapa masyarakat yang tinggal di nagari bisa dikatakan mayoritas pencariannya perikanan dan sebagai petani. Sektor perikanan di sungai menjadi peranan penting bagi masyarakat Nagari Lubuk Taro dalam meningkatkan sektor perekonomian, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang disebutkan bahwa perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari produksi, praproduksi, pengolahan yang dilakukan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem perdagangan bisnis perikanan. Sementara ikan adalah semua jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Peluang besar pada sektor perikanan di Nagari Lubuk Taro, Kabupaten Sijunjung, khususnya harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Oleh karena itu, perlu adanya pengolahan dan pemanfaatan dalam usaha pengolahan perikanan potensi wilayah perikanan secara baik. Nagari Lubuk Taro adalah salah satu tempat produksi perikanan yang didominasi oleh produksi perikanan air tawar dengan luas wilayah perairan berupa sungai dan penggunaannya yang cukup luas. Hasil perikanan yang cukup banyak ini tidak semuanya dapat dikonsumsi dalam keadaan segar, karena ikan yang merupakan sumber protein tinggi ini memiliki kelemahan, yaitu cepat mengalami pembusukan apabila tidak segera diolah atau dikonsumsi. Oleh karena itu, masyarakat terpicu untuk membuat berbagai bentuk olahan ikan, sehingga hasil olahan ikan menjadi lebih tahan lama dan memiliki nilai ekonomis yang baik dan tinggi. Masyarakat juga dapat memanfaatkan beberapa macam bentuk bisnis atau usaha di berbagai bidang perikanan, mulai dari penangkapan ikan, pembudayaan ikan, serta usaha pengolahan dan penelitian ini juga menggunakan analisis faktor-faktor internal, yaitu
perairan sungai kecil adalah faktor-faktor dalam mengembangkan usahanya. Di bidang pengolahan perikanan yang dimiliki faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan. Bapak Ibung adalah sebagai narasumber di Nagari Lubuk Taro dan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan meminimalkan kelemahan yang ada untuk mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan yang bertempat di sungai kecil dan tabek kolam ikan dalam bentuk yang dijual ke pasar dan dapat mendukung lajunya usaha perikanan karena dapat dijual dengan tingkat jual beli yang lumayan tinggi harganya. Kelemahan yang ditemukan yaitu berupa adanya ikan-ikan telah mati dan membusuk sehingga tidak bisa lagi untuk dijual. Sedangkan analisis faktor-faktor eksternal fokus pada cara memposisikan struktur industri serta cara mendapatkan keunggulan dalam bersaing, dan harus mampu menganalisis usaha dan memposisikan usaha suatu perusahaan atau dalam mengolah usaha perikanan untuk mendapatkan keuntungan dari lingkungan eksternal, menunjukkan peluang maupun ancaman yang dihadapi dalam mengembangkan usahanya di bidang pengolahan hasil perikanan. Kelompok perikanan di sini memiliki beberapa peluang, di sisi lain tempatnya yang strategis untuk melakukan pengolahan usaha perikanan dan melakukan interaksi penjualan produk yang lebih bervariasi. Memperluas jaringan pemasaran produk tidak hanya dilakukan secara offline tetapi juga dapat dilakukan secara langsung maupun online. Adanya perkembangan teknologi yang semakin maju dalam hal teknologi produksi yang dapat dipergunakan agar dapat melakukan interaksi jual beli dalam melakukan proses produksi. Potensi perikanan yang besar dalam mendukung ketersediaan bahan baku serta adanya dukungan pemerintah sebagai pendamping dan pembina agar kelompok ini dapat mengembangkan usahanya ke arah yang lebih baik lagi melalui kerjasama dengan melakukan promosi produk maupun guna mengembangkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang ada dalam usaha perikanan ini. Strategi pengembangan dari usaha pengolahan ikan yang ada di sini yaitu dapat dilakukan pengembangan potensi usaha perikanan hasil perikanan yang cukup besar dengan cara menekankan peningkatan mutu atau kualitas produk dan diverifikasi produk-produk olahan hasil perikanan sesuai dengan tuntunan pasar dan menghindari ancaman-ancaman yang dapat menghambat pengembangan pengolahan usaha perikanan. Pertumbuhan dapat dicapai dengan cara menurunkan harga, mengembangkan produk baru, menambah kualitas produk atau jasa, dan meningkatkan akses ke pasar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya tekan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.